Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari pertama masuk, selamat datang kembali di pembelajaran online dengan menggunakan media Microsoft 365. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang memasang panel listrik pembangkit, di mana kita akan mengklasifikasikan panel pembangkit tenaga listrik berdasarkan fungsi pelayanannya. Ketentuan kemampuan PHB atau perangkat hubung bagi itu yang pertama harus mampu dibebani terus-menerus dengan nilai arus tegangan dan frekuensi sesuai dengan data pengenalnya tanpa mengalami kerusakan dan pengurangan umurnya. Yang kedua, PHB harus tahan terhadap arus hubung pendek yang dapat timbul di dalamnya dengan cara memperhitungkan kerja proteksi. Yang ketiga, rumah PHB harus mampu menunjukkan unjuk kerja sesuai tingkat perlindungannya. Ketentuan tentang penempatan PHB itu yang pertama, panel harus ditata dan dipasang sedemikian hingga pemeliharaan dan pelayanan mudah dan aman dan mudah dicapai. Jadi panel itu harus terpasang sedemikian rupa supaya dia mudah diperbaiki. Atau mungkin ada perbaikan, maintenance itu bisa terjangkau oleh teknisi. Yang kedua, PHB harus dipasang di tempat yang jelas terlihat, mudah dicapai dan harus dilengkapi dengan tanda pengenal dan penerangan yang cukup. Mengapa ini penting? Karena ketika ada perbaikan di perangkat hubung bagi ini, maka harus detail terhadap objek kerja. Pengertian pengawatan panel adalah kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, pembuatan, perencanaan, pemeliharaan, pengetesan papan pengontrol. Pemasangan instalasi panel listrik harus memperhatikan persyaratan sesuai dengan kuil. Yang pertama, semua penghantar kabel harus disusun rapi. Jadi penghantar yang disusun pada perangkat hubung bagi itu harus tersusun sesuai dengan kaidah kuil. Mungkin dari warna kap penghantar itu disesuaikan. Yang kedua, semua komponen harus dipasang rapi, tidak semrawut. Semua bagian yang bertegangan harus terlindungi. Jadi semua yang bertegangan itu harus ada isolasinya. Untuk mengamankan jika terjadi sesuatu, maka perbaikannya pun aman untuk yang mengerjakannya. Yang keempat, semua komponen terpasang dengan kuat. Yang kelima, jika terjadi gangguan tidak akan meluas. Apabila kebakaran itu tidak langsung konslet, kebakaran tidak langsung menyulut ke rumah-rumah atau mungkin bangunan-bangunan. Yang keenam, mudah diperluas, dikembangkan jika diperlukan. Yang tujuh, mempunyai keandalan yang tinggi. Ini konstruksi panel. Itu yang pertama, rangka terbuat dari bahan yang tahan cuaca luar. Kena panas, hujan itu dia tahan. Yang kedua, lubang ventilasi harus dilindungi agar binatang atau benda-benda kecil serta air yang jatuh tidak mudah jatuh di dalamnya. Jadi kayak ada pelindungnya atau atap biar dia itu tidak mudah kemasukan benda cair. Yang ketiga, semua komponen dalam panel yang hanya dapat dilayani dengan jalan membuka tutup yang terkunci. Yang keempat, rangka panel harus terbuat dari bahan yang tidak dapat terbakar, tahan lembab, dan kokoh. Konstruksi panel seperti ini bisa dilihat rapi, terus warna menyesuaikan, RST-nya itu warna pengantar disesuaikan. Yang selanjutnya adalah konstruksi panel pada ruang lembab. Harus berbentuk lemari atau kotak tertutup dengan bahan yang memadai. Saluran kabel ditutup dengan packing kedap air. Itu ya. Ini konstruksi panel. Terus kita lanjutkan lagi.
Konstruksi panel pada ruang berdebu itu harus dari jenis tertutup dan kedap debu. Konstruksi panel pada ruang dengan bahan debu, gas, korosif itu rangka dari bahan tahan korosi atau dilindungi, sehingga panel tidak cepat rusak. Konstruksi panel pada perusahaan kasar itu berupa lemari hubung bagi yang tertutup dan tahan kerusakan mekanis. Jika PHB terbuat dari bahan dan konstruksi biasa harus diberi perlindungan sehingga tahan gangguan mekanis. Ini ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan kaitan dengan memasang panel. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Selamat belajar, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.